Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke electron diffraction effect. Jadi si de Broglie itu ngusulin kalau wave bisa jadi partikel, bisa behave kayak partikel, partikel juga bisa behave kayak wave dong. Terus ya ngelakuin percobaan nih. Nah, eh percobaannya itu adalah ini, jadi ada kayak tabung tertutup gitu. Terus ini ada elektron gun, dan elektron. Terus ini ada graphite screen. Ternyata di sini tuh kelihatan ada diffraction rings. Jadi ya kalau di cahaya itu kayak pola gelap terang gitu lah. Nah, eh berarti ini berarti kayak ini ya kayak gelombang ya gitu. Electron show wave properties. Ini kan karena dia terdiffraksi gitu ternyata. Ada polanya gitu. Terus dia juga terus kalau kita lihat di sini kan ada Einstein equation. E sama dengan mc kuadrat. Ya pasti kalian tahu lah. Terus Planck equation itu yang tadi yang ngasih tahu kalau energi dari sebuah EM wave itu proporsional sama frekuensinya, yaitu E sama dengan H kali F. Kalau kita gabungin mc kuadrat sama dengan H kali F, terus kita masukin F itu C per lambda. mc kuadrat sama dengan Hc per lambda, C-nya kita coret, mc sama dengan H per lambda, lambda sama dengan H per mc, atau M kali C itu M kali V kan, di momentum. Jadi lambda adalah konstanta H dibagi momentum. Nah, si De Broglie ini bilang kayak gitu nih. Terus eh ternyata terus dicoba nih si voltage-nya ini nih, kan ini kan elektron itu bakal meluncur itu cepatnya tergantung voltage kan. Ada kayak ya voltage-nya gitu yang bikin rilis dia. Waktu voltage-nya dinaikin, elektronnya tambah cepat nih. Elektron tambah cepat, ternyata diffraction ring-nya ini dia makin itu makin sempit gitu, makin rapet. Oh, berarti karena eh apa tuh jarak antar pola ini apa ya? Misalnya jarak antar terang misalnya ya guys, sebutnya gitu biar gampang. Jarak antar terangnya ini itu mengecil, itu berarti juga si lambda dari sebuah gelombang itu juga mengecil dong. Kan kayak kalian belajar di sebelumnya interferensi difraksi gitu. Makin kecil eh lambdanya, makin kecil jarak antar itunya, antar polanya itu. Dan ternyata itu eh bener gitu. Kalau kita lihat sini lambda sama dengan H per P kan, H per MV. Kalau V-nya dinaikin, lambda makin kecil. Berarti setuju gitu. Berarti ya mantep gitu. Berarti ini connect. Nah, itu jadinya electron diffraction effect ini nunjukin kalau eh partikel tuh bisa behave kayak wave. Jadi dibilang kalau a moving particle of matter of sebuah partikel massa dengan sebuah momentum akan punya wavelength, akan punya panjang gelombang H per P. Ini sama kayak kita juga punya panjang gelombang gitu. Oke, jadi ternyata di ini ada salah nulis ya. Jadi ini Planck konstan itu 6,63 kali 10 pangkat min 34. Dan itu berarti kecil banget dong. 10 pangkat min 34. Itu aja masih dibagi lagi sama kecepatan kita gitu. Jadi kita tuh punya panjang gelombang yang besar Planck konstan dibagi momentum kita. Nah, itu ya makin cepat kita bergerak bahkan makin kecil gitu. Oke, jadi selanjutnya kita lanjut ke energi levels in atom. Ternyata kalau di atom itu energi yang dipunyain atom itu adalah energi dari total-total energi si elektronnya itu. Dan di kondisi normal, biasa dibilang ground state, itu atom akan mempunyai energi yang paling kecil yang mungkin dia punya. Terus ketika dia menyerap energi, dia bakal naik, ya energi naik gitu. Itu disebut excited state atau tereksitasi gitu. Jadi eh kan elektron-elektron ini berarti nerima energi gitu. Pas elektron-elektron ini dia nerima energi, dia bakal lompat, bakal pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi
total energi dari si atomnya juga naik otomatis gitu. Nah, tapi kondisi excited ini itu nggak stabil. Jadi biasanya si atomnya itu bakal nge-emit, ngeluarin lagi energi yang udah diserap tadi. Nah, berarti elektronnya tadi harus turun tingkat energi lagi dong. Tadi kan tingkatnya udah naik nih, kayak lebih tinggi energi ya. Terus dia turun lagi tingkat energi ya. Berarti dia bakal ngelepas energi gitu. Nah, elektron melepas energi dalam bentuk EM radiation, EM wave gitu. Dan ternyata kita lihat, ternyata setelah dilihat frekuensi dari EM radiationnya itu eh discrete gitu. Berarti elektron hanya bisa nyerap discrete energi. Berarti energi elektron itu discrete, quantis quantified, terkuantisasi. Jadi ya kayak yang di awal tadi, discrete itu berarti ada step-stepnya gitu. Gak bisa berapapun nilainya, itu ada ketentuannya gitu. Oke, selanjutnya setelah udah bahas energi level, ada yang namanya line spectral. Nah, apalagi nih? Jadi kayak gini. Ini eh apa nih? Kalau normal itu kan cahaya itu ketika didifraksiin jadi gini ya, semua spektrum gitu. Magicu Ibiniu dan detail gitu. Nah, beda sama ketika ini adalah sebuah gas yang panas gitu. Gas yang panas itu kan berarti kan atom nih. Cuman panas, berarti dia dapat energi lebih dong. Nah, ketika atom itu punya energi lebih, elektronnya bakal excited, bakal naik tingkat. Tapi nggak stabil, otomatis dia bakal turun tingkat lagi. Elektronnya turun tingkat, elektronnya bakal ngeluarin cahaya, cahaya dengan frekuensi tertentu. Nah, makanya waktu hot gas ini diituin ke diffraction grating, hanya ada tertentu doang nih cahaya-cahaya tertentu. Nih sini merah, kuning, hijau gitu. Karena memang si hot gasnya itu ngeluarin cahaya yang frekuensinya segitu gitu. Jadi yang kita lihat cuman itu, sisanya kita nggak lihat. Nah, kalau di apa tuh gas yang dingin tuh malahan balikannya. Ketika ada sebuah cahaya ngelewatin gas yang dingin, eh gimana ya? Si cahayanya ini kan cahaya yang phase spektrumnya full nih. Ini kan cahaya yang ini tadi nih, full gitu. Dia ngelewatin gas dingin. Malahan si cahayanya itu eh ada yang hilang gitu, ada yang bolong-bolong. Karena kan tadi kita udah lihat kalau atom itu energi terkuantisasi karena dapat dari energi dari kalau di sini dari cahaya gitu. Jadi dia ngambil cahaya tertentu. Misalnya dia ambil oranye, terus ambil kuning, diserap gitu sama elektronnya, energi ya buat elektronnya excited karena ini kan dingin biar jadi panas, biar jadi stabil gitu. Nah, ya udah, jadi pas kita lihat di sini absorption spektrumnya jadi belang-belang. Ada yang warnanya hilang nih. Ya kayak katanya hitam-hitam gini. Kebalikannya sama emission spektrum yang di hot gas tadi. Oke, sekarang bagian yang terakhir nih. Sebenarnya nggak terakhir sih, karena quantum physics itu gede banget gitu, banyak banget cakupannya. Tapi ya ini yang terakhir yang bakal dibahas kali ini gitu. Ini tuh buat Cambridge, di kurikulum Cambridge. Ini ada namanya band theory dan electrical conduction. Jadi atom di benda padat itu kan deket-deket tuh atomnya. Berarti elektronnya itu bisa saling interaksi dengan satu sama lain dong, dengan tetangga-tetangganya. Jadi energinya itu kayak gimana ya? eh Mepet-mepet tapi terus ntar beda gitu. Jadi ya di definisinya tuh di sini jadi kayak pita gitu, pita-pita gitu. Ini pita energinya gitu. Terus di antara pita-pita itu ada namanya forbidden gaps. Forbidden gaps itu di mana di gaps itu tuh nggak mungkin energi elektron tuh punya energi di situ, nggak mungkin. Cuman ada di pita-pita ini.
Nah, di pita-pita ini tuh ada banyak energi level satu pita. Dan juga di energi level ini harus di garisnya ini energinya. Nggak bisa di antara garisnya ini yang putih ini nggak bisa. Oke. Em, Selanjutnya ini adalah pitanya si metal. Ini pitanya si metal. Jadi di metal itu conduction band namanya. Itu setengah keisi gitu lah. Sebagian keisi sama free electron. Karena dia itu kayak apa nih bertumpukan sama valence band. Pita valensia gitu. Jadi ketika metal ini dipanasin itu eh si elektron-elektron ini tuh gak bakal tambah density elektron itu gak bakal nambah gitu. Tapi dia bakal vibrate gitu. Vibrate dan lebih banyak collision antar elektron gitu. Sering. Nah, jadi malahan resistensinya malah naik, tambah susah. Jadi kan eh, metal itu konduktor itu tuh adalah sebuah benda itu yang sebuah bahan yang bisa dilewati atau mengalirkan sebuah muatan gitu. Nah, kalau di sini ibaratnya gini loh gampang ya. Kalau di sini elektronnya getar-getar semua gitu, kan muatan lain malah susah lewat gitu. Mau lewat gimana gitu, tambah susah. Jadi resistennya tambah naik. Kalau elektron ini si metal ini dipanasin. Nah, kalau insulator atau isolator itu dia eh conduction bandnya ini kosong, gak ada elektron apa-apa. Kalau ini kan tadi keisi sebagian karena dia tumbukan sama valence band. Tapi si valence band di isolator ini malah full gitu. Jadi karena di sini full eh di apa tuh di isolator ini nggak bisa ngalirin listrik karena nggak ada charge bisa lewat orang ini udah full gitu. Oke. Nah, terus kalau semikonduktor gimana? Kalau di semikonduktor itu oh ya sorry, taruh deh sebelum ke semikonduktor. Jadi eh ini kan full nih. Tapi kan itu tadi kan dibilang kalau elektron itu atom itu dapat energi, elektronnya bisa pindah dong ketika energi lebih tinggi kan. Kan ini makin ke atas tuh pitanya level energi lebih tinggi gitu. Kenapa nggak pindah aja ke sini gitu? Kan ini jadi kosong, terus jadi bisa ngalirin listrik gitu. Nah, masalahnya di isolator ini forbidden gap ini terlalu jauh gitu. Jadi nggak cukup energi tuh nggak ada yang cukup buat bikin si isolator ini jadi bisa ngalirin listrik. Nah, beda kalau semikonduktor. Kalau semikonduktor, dia ini nggak bertumbukan antara conduction band sama valence band. Tapi gapnya itu kecil. Jadi eh nih conduction bandnya sebenarnya kosong, tapi gapnya sangat kecil. Ketika dipanasin, elektronnya itu dapat energi dong, ya kan? Atom itu dapat energi, elektron dapat energi, dan dia karena jaraknya kecil, dia tuh bisa cukup gitu energi buat lompat ke conduction band. Ketika elektron di sini lompat ke conduction band, ini kan jadi bolong nih. Nah, karena bolong, berarti listrik bisa ngalir, kasarnya gitu. Nih kayak di LDR. LDR itu kan light dependent resistor ya. Jadi makin banyak lightnya, makin besar intensity-nya itu kan eh, makin banyak elektron nanti yang bakal lompat ke conduction band. Berarti makin resist resistance-nya itu makin rendah, makin tinggi light-nya gitu. Oke, ini ada contoh, ini ada dari diambil dari catatan temen. Kalau yang ini nih kayak gambar-gambar gini biasanya ambil dari internet atau ini nih, ini kan kelihatan nih, ini Zenotes ya. Ini emang ngambil. Ya, ya emang ngambil gitu, nggak usah pura-pura lagi. Nah, ini substance such as
pure silicon or pure germanium, dia punya TPK resistant. Jadi ada nih bahan yang dia itu bisa jadi metal kadang-kadang atau bisa jadi isolator, tergantung temperaturnya. Nih, di bawah, kalau di 0 Kelvin itu valence bandnya full, conduction bandnya empty. Berarti eh berarti kalau kayak gitu valence bandnya full, conduction bandnya empty, berarti isolator dong. Karena dia resistannya gede banget, maksudnya nggak bisa lewat gitu, nggak bisa ngalihin listrik. Tapi ketika udah di atas 0 Kelvin, eh kan energi apa tuh suhunya naik nih. Suhu naik tuh berarti energinya naik gitu kan. Beberapa elektronnya bakal loncat ke eh melompati forbidden gap terus ke conduction band. Nah, setelah dia loncat, berarti ada tempat kosong di sini nih. Nanti bisa ngalihin listrik, bisa lewat gitu kasarnya gitu, muatan-muatan bisa lewat di bolong-bolong ini. Jadi dia bisa beraksi sebagai konduktor gitu. Nah, ini grafik eh resistance versus suhu. Makin tinggi suhunya itu resistannya tuh makin rendah. Ya, karena tadi makin tinggi suhunya, makin banyak yang pindah, makin gampang lewat arus listrik gitu. Sedangkan ini kalau di metal, kalau di metal tadi memang dia udah bertumpukan gitu. Jadi malahan kalau dikasih panas, elektronnya itu bergetar tambah cepat. Jadi malah ngalang-ngalangin gitu. Jadi resistannya tuh makin makin tinggi suhunya, malahan malah makin resistannya makin gede karena getar-getar ngalang-ngalangin doang gitu. Nah, ya gitu. Oke, jadi eh cukup nyampe di sini pembahasan quantum physics ini. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Gue juga masih belajar. Oh, ngomong-ngomong ini tadi ini ya. Ini tadi salah tulis, ini harusnya 6,63 kali 10⁻³ Joule second. Tadi gak jelas itu kopi dari mana. Soalnya kan ini catatan juga gue ambil dari mana-mana gitu. Ya ya kali gitu gue yang bikin gitu kan. Oke, terima kasih udah nonton. eh Selamat berjuang.